Hai Sobat Komsos, ketemu lagi di Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Hai, ketemu lagi Krista. Ketemu lagi Mama ya. Jangan Tos bosan-bosan sama aku ya. Tos dulu dong, tos dulu dong. Balik Apa sih? Oke. Kita mau ngapain sih kok main tos-tosan kayak anak-anak? Bisik kali ini udah mengundang dua orang hebat. Oh kira dua orang anak-anak. Dua orang hebat yang keren dengan karyanya. Dengan karyanya. Yang apa? Coba kalau kata aku? TOP, BGT, PSN, SKL, SKL, DECH. DECH. Yang TOP, BGT, PSN, Apa SKL, coba, Bu? DECH. Top banget pisan sekali deh. Kan. Baru kali ini narasumber menjawab dengan benar. Ya itu trademark dia emang. Oke, ada Ibu Christine dan juga Ibu Dani. Halo. Halo, selamat datang. Selamat datang. Aduh kita nih ya 4 Ibu. perempuan. Aku kakak, 3 iya. ibu ya. 3 ibu dan 1 kakak. 1 kakak. Kartu Aku juga keluarga. kakak. Oh, iya. Kak Christine dan Kak Dani. Christine dan enggak tadi aku tanya bilang Ibu. Mbak atau ibu-ibu karena saya iya. ada ibu-ibu. Oke, kalau saya kakak. Kalau ada kakak, ada adik berarti. Kalau ada ibu, ada anak, ada bapak. Bapak. Oke, Bapak. Nah, hari ini tuh kita spesial banget karena kita juga bakal ngobrolin anak-anak yang spesial juga. Oke. Ya kan? Apa coba spesialnya? Spesial. Jadi kita bakal ngobrol. Ini Ibu Christine dan Ibu Dani ini beliau ini dari Percik Insani. Betul. Betul sekali. Lengkapnya SCPI. SCPI. Skill Center Center Percik Insani. Nah, itu dia. Tapi kan orang-orang di luaran sana Sobat Komsos kebanyakannya taunya Percik Insani Betul. aja. Ya, Nggak ya, SC-nya tuh nggak ya. ada Ya. gitu kan. Ya. Apakah ini baru ditambahkan atau sudah lama sebenarnya ada? Sejak enggak dulu, sejak awal. Oh, sejak awal Iya, justru. Sejak awal berdiri sudah Skill Center Percik Insani. Tapi kenapa dikenalnya cuman PI aja? Percik Insani aja. Tahun berapa ya Bu Dani? Skill Center. Skill Center Percik Insani September 2012. Oke, sorry. Eh, Bu udah Dani lama. boleh lebih dekat. Maju. Oh, iya. Oke. Ya. Skill Center Percik Insani di September 2012. Udah lama. Iya, iya. Ya. Skill Center. Itu nah, aku nangkapnya berarti dia belajar skill ya, belajar Iya. keahlian-keahlian. Betul. Ya. Nah, siapa sih yang belajar ini tuh siapa? Gitu. Oke. Bu Christine mau menyampaikan. Atau saya aja yang jawab ya. Baik, kali ini saya akan jawab ya Sobat Komsos. Ya Bu Dani silakan. Oh, Siapakah si pembelajar ini? Gitu yang Skill Center Percik Insani ini suatu wadah ya, wadah untuk memberikan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, individu berkebutuhan khusus karena mereka remaja dewasa ya, bukan anak-anak lagi. Oke. Maaf ya. Oh, jadi bukan anak-anak lagi, iya. lebih ke cenderungnya adalah individu, Iya, individu berkebutuhan khusus. usia berapa Iya, memang? 13 tahun ke atas. Oh, Jadi Remaja. Jadi udah sampai masih dewasa. remaja. remaja. Remaja sampai Remaja dewasa. dewasa. Dewasanya nggak ada ya? Ada. Bukan maksudnya tuh batasan usia dewasanya belum Nggak ada. ada. Oh, Nggak enggak ada. Iya. Tidak ada batasan usia dewasa, dimulai dari usia 13 tahun sudah boleh bergabung di Percik Insani ini. Skill Center Percik Skill Insani. Center. Ingat ya Mama Skill ya, Center. Skill Center Iya. Percik Insani. Iya. Oke. Kenapa Jadi, ya orang-orang hanya tahu Percik Insani? Karena mungkin gini, Percik Insani ini kan memang dibangun awalnya dari komunitas para orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian mereka menamakan komunitas mereka sebagai Percik Insani. Dan anggota komunitas ini cukup banyak ya di Bandung gitu. oke. Tapi memang nggak semua orang tua yang bergabung dengan komunitas ini bergabung anaknya di Skill Center gitu. Jadi orang tuanya aja ada yang orang tuanya aja. Ya, hampir setiap bulan ada misa untuk individu berkebutuhan khusus. Nah, jadi mereka tahu ada Percik Insani ini yang ngadain misa untuk individu berkebutuhan khusus. Tapi mereka nggak tahu kalau ternyata ada skill centernya juga gitu. Saya juga nggak tahu, saya taunya Percik Insani aja. Iya. Iya. Saya malah taunya cuman suka ada misa anak berkebutuhan Betul. khusus. Ya, Kadang di betul. gereja katedral, nanti bergiliran Ya, pindah ke gereja betul, lain. betul. Itu yang mengadakan
SCPI. yang mengadakan komunitas Percik Insani, komunitas. yayasan. Oke. Oh, yayasannya. Ya, gitu. Karena di yayasan tuh ada dibagi-bagi divisi kan. Nah, kami itu di bawah divisi pendidikannya. Kalau MISA itu di bawah divisi keluarga. Oh, jadi sebenarnya ada berapa divisi? Ada berapa Ada ya? beberapa ya. Ada beberapa. Jadi Oh. pokoknya SCPI ini ada di bawahnya divisi pendidikan. Betul. Gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau biar sobat Komsos lebih juga tahu nih, sebenarnya kita sebutlah ABK dulu ya. Anak berkebutuhan khusus tuh yang seperti apa sih, atau siapa gitu? Yang bagaimana? Iya, cukup banyak ya definisi tentang anak berkebutuhan khusus, tapi pada intinya adalah anak-anak yang memang mereka memiliki kebutuhan tertentu di bidang pendidikan misalnya. Jadi nggak sama dengan anak-anak tipikal lainnya yang dengan sekolah reguler, dengan cara klasikal mereka bisa mengikuti. Nah, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mungkin mereka perlu difasilitasi khusus. Dengan apa? Dengan pendamping misalnya, gitu. Atau misalnya kalau yang rentang konsentrasi mereka pendek, harus gimana ini? Oh, harus dibawa olahraga dulu misalnya. Nah, itu kan spesial needs yang perlu difasilitasi, seperti itu. Tapi setahu saya masih banyak yang malu dengan kondisi punya anak yang kondisinya berkebutuhan khusus. Nah, merangkul orang tua seperti ini tuh bagaimana, Bu Christine? Kalau dulu mungkin betul ya, maksudnya di masyarakat tuh begitu ada anak yang gini kan ngerasa keganggu atau ngerasa gimana ya. Kalau sekarang saya rasa dengan terbukanya media komunikasi, terbukanya informasi-informasi, kesadaran tentang bahwa memang ada anak-anak ini, rasanya udah nggak perlu malu ya. Kalau saya pikir semua udah, ini kan kita juga sering lihat kayak di mall misalnya, ada jalan khusus untuk disabilitas misalnya, kan toh maksudnya masyarakat memfasilitasi itu ternyata gitu. Jadi sekarang udah lebih open ya. Kalau saya pikir ya, contoh di kami ada satu siswa yang kalau pulang sekolah pakai bis umum sama ibunya, ya karena mereka ibunya nggak bisa nyetir mobil. Kalau dulu ibunya pernah cerita, kalau dulu anaknya masuk itu semua orang kayak takut. Kalau sekarang anaknya masuk kasih tempat duduk, gitu. Jadi itu. Sudah mulai teredukasi juga ya sebenarnya masyarakat ya. Betul. Dan melalui podcast seperti ini. Salah satunya. Juga ini sih bagaimana sikap kita sebagai tanda kutip orang normal katanya. Jadi menghadapi anak berkebutuhan khusus ketika ketemu dimanapun, bagaimana sikap kita. Iya. Itu juga berpengaruh sih terhadap orang tua. Gitu. Kadang-kadang gini loh, orang misalnya anggaplah saya ya, jangan judge orang lain lah ya. Saya gitu, misalnya ketemu sama anak berkebutuhan khusus, ingin nyapa tapi segan, takutnya gimana. Nah, itu sebenarnya harusnya bagaimana sih sikap kita gitu? Kalau misalnya bertemu berpapasan, apakah ya udah sapa aja kalau memang mau nyapa gitu. Nah, itu karena mindsetnya ya. Jadi ini anak berkebutuhan khusus pasti beda. Sebenarnya kita nganggapnya sama aja. Sama aja karena mereka juga sama seperti kita sih, pengen disayang, pengen dihargai seperti itu. Mereka merasa loh, maksudnya kita mendekati anak berkebutuhan khusus dengan hati atau enggak itu beda. Mereka bisa feedback itu, mereka sampai bisa merasakan itu gitu. Jadi energi memang rasa kalau gitu ya. energi positif yang kita keluarkan pasti mereka juga menerimanya positif gitu. Oke. Emang orang tuanya nggak akan tiba-tiba gitu. Mau apa ya? Mau apa ya? Tergantung nih kakak Krisan mau ngapain. Muka lapar. Jangan minta bekal anak saya, Kak, tolong. Lamitan. Kalau misalnya iya kadang-kadang suka kagok juga. Mungkin itu juga yang sobat Komsus perlu tahu sebenarnya apa yang harus saya lakukan kalau misalnya saya bertemu dengan teman-teman yang memang memiliki berkebutuhan khusus gitu. Entah di mana, entah itu di gereja ya, atau misalnya lagi di mall gitu. Kadang-kadang yang kenal orang tuanya pun kan segan kan, lebih menyapa ke orang tuanya tante atau om gitu. Anaknya malah dicuekin karena bingung nyapanya gimana nih gitu padahal kan. sapa aja ya. Iya, sapa aja biasa aja gitu. Jadi jangan malah ngeliatin terus kerasa aneh gitu.
Kelihatan dari atas Gini, bawah, atas gini, bawah gitu. Itu ada anak berkebutuhan khusus tuh dalam hati ya. Terus kemudian diliatin itu buat nggak nyaman, anaknya nggak nyaman, orang tuanya juga sakit hati. Kayak aku ngeliatin kamu dari atas ke bawah scanning gitu. Udah. Mau di cloning ya? Nggak ada, cuma satu yang Jadi kayak gini. nggak pernah lihat orang aja, biasa Bener, aja gitu. iya. Jadi disapa aja seperti biasa gitu. Biasa aja keles, nggak usah Iya. gitu. Iya. 2023 hey gitu. Keluarin Hari gini gitu loh. Iya, bener. Berarti sefrekuensi aku sama Ibu Dani, udah cocok. Oke, jadi dari usia berapa boleh bergabung? 13. 13. Nah, apa saja nih kegiatannya di sekolah ini, di skill center ini ya? Sekolah ya, boleh ya disebut Iya. sekolah? Ya, Oke. Di sekolah ini kegiatannya apa saja? Terus tiap hari atau enggak? Oke. silakan Bu Silakan. Dani. Oke. Sweet dulu boleh nggak apa-apa? Ayo. Sweet dulu. Saya menambahkan. Kita ini sesuai dengan namanya ya, Skill Center Perci Insani. Kita di sana memberikan pelatihan skill terutama ya. Tapi juga kita tujuannya kan kita mau memandirikan anak nih, gitu, memandirikan anak. Jadi kita juga melatih dia dalam bentuk-bentuk kemandirian, terus dalam bentuk latihan keterampilan, dan otomatis secara langsung tidak langsung mereka akan mendapatkan sosialisasi karena di situ bertemu dengan teman-teman, dengan para pengajar seperti itu. Jadi apa yang diajarkan, kita ada beberapa kelas ya, ada kelompok reguler. Kelompok reguler itu berarti yang setiap hari masuk Sekolah. benar. sekolah. Jadi di situ dia mendapatkan akademik iya, mendapatkan keterampilan iya. Oh. Jadi tapi kita akademiknya lebih fokus kepada untuk membantu menunjang dia dalam berketerampilan ya. Kayak gimana misalnya? Kayak misalnya gini, matematika gitu kan. Bu, matematika kita bukan matematika seperti di sekolah umum. Pitagoras itu Pitagoras. kayak yang dia tadi nih. Iya, betul seperti itu. Jangan tanya itu ya. Jadi lebih gini, mereka tahu bahwa 10 itu segini loh, ini jumlahnya 10. Mereka hafal satu angka 1 sampai 100, tapi mereka harus tahu 10 itu seberapa, 2 itu seberapa banyak sih, 5 itu seberapa banyak sih. Belum tentu loh anak berkebutuhan khusus itu bisa menghafal angka 1 sampai 100, tapi dia tahu seberapa banyak jumlahnya itu belum tentu semuanya tahu. Nah, itu yang penting, yang poin penting harus kita ajarkan gitu. Jadi kenapa ini bisa untuk Menambah skill. menambah skill mereka untuk di keterampilan. Misalnya kita membuat rosario tuh, kan harus dihitung ke jumlahnya. Oh ya. Iya ya, enggak aja 10. contoh ya. 10 berarti Iya. anak harus tahu 10 itu seberapa banyak 10-nya gitu. 10 manik-manik Iya. kan. Nah, harus bisa ngambil 10 Betul. manik-manik. Seperti itu. Jadi Gitu. akademik yang kita berikan yang menunjang mereka dalam berketerampilan. Tetapi kalau memang ada anak yang haik nih, memiliki kemampuan, dia mau ikut ujian juga di ujian negara gitu. Dulu pernah ada memang. Kita juga istilahnya kita juga memberikan kesempatan, nggak kita menutup menghalang-halangi juga enggak. Kadang-kadang ada orang tua yang masih berpikir bahwa ijazah itu penting, pengakuan dari dunia yang ijazah itu penting. Ada juga yang seperti itu. Kalau memang anaknya mampu, kita juga mendampingi itu gitu. Gitu. Tapi ya misalnya perlu belajar Pitagoras gitu. Pitagoras ya kita bahas. Oke, lanjut. Ya, misalnya gini. Terus kalau gini, kayak ilmu pengetahuan alam ya, kita nyebutnya keterampilan alam. Oke. Jadi kita lebih mengakrabkan diri pada alam gitu ya. Biasanya ngapain kalau itu? Di keterampilan alam ini kita langsung ke prakteknya. Jadi kayak latihan menyemai benih, kemudian bercocok tanam. Jadi di keterampilan alam ini, anak dilatih Kalau pohon ini akarnya, ini seperti batang. itu. Jadi pada saat mereka berkebun, kalau nyabut panen sayur kan kita ada kebun juga. Nah, kalau mereka panen sayur tuh mereka tahu yang harus dicabut yang mana gitu. Nggak Jangan asal cabut. Oh, nggak Iya. kayak dia langsung metik atasnya gitu. Petek Betul. gitu kan. Karena Enggak. kadang rancu, kalau masih kecil itu rancu mana sih yang rumputnya, Iya. mana sih yang Yang kondisi mana yang sudah boleh dipanen betul. gitu. Terus cara menanam, jangan salah, mereka itu tidak mudah loh menanam bibit. Kalau bagi kita mungkin Bagi mudah. kita itu hal Iya. sepele gitu loh. Tapi untuk bagi
yang mengalami pertumbuhan sensori kurang sempurna itu ada kesulitan-kesulitan tertentu bagi mereka. Jadi di keterampilan alam ini dilatih cara menanam seperti itu. Dan udah memasukkan benih pun, bibit pun itu adalah suatu kebanggaan ya. Iya, Pencapaian, betul. progres ya. Betul. Betul. Jadi kami nilai ini sudah bisa apa, sudah Ya. mampu apa, itu ada penilaiannya. Nanti kalau misalnya nih, pertama tanam benih, nanti kita lihat ya, misalnya bulan depan udah Iya. segimana nih pohon atau yang bibit yang kamu tanam itu Iya. gitu juga. Iya. Oh gitu. Iya, dan sayur-sayur yang udah siap panen kan kita panen lalu dijual. Gitu. Aduh, ini tuh harusnya semua orang tuh tahu nih ada sekolah ini loh. Jadi Oke. kalau punya anak berkebutuhan khusus tuh nggak diumpetin di rumah. Betul, Iya. betul. Kemarin sebenarnya Ibu Evi Wirya Sugata Iya, ya, iya, Nah. saya tahu. Ibu Evi tuh nanya sama saya, San, ada orang tua yang nanya ke saya kalau misalnya mau ini anaknya tuh mau beraktivitas atau mau belajar kemana gitu. Berarti ya itu tadi ya skill Skill center, center Percik Insani Percik Insani itu kan ada belajar gitu kan Ya, tadi ada kan. belajar. Itu tadi yang reguler, yang setiap reguler, hari. Lalu iya. ada yang apa lagi Bu Dani? Ada prakerja. Jadi prakerja itu memang khusus hanya latihan keterampilan. Jadi ini lebih fleksibel ya. Lebih fleksibelnya gini. Jadi anak bisa mengambil misalnya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali atau mau full setiap hari juga oke. Gitu. Jadi kalau yang prakerja lebih fleksibel. Tapi Jadi kalau yang bebas prakerja pilihan. harus udah bisa ya, kayak Iya. misalnya berhitung, Iya. komunikasi udah harus lulus lancar. dulu Iya, reguler. kemampuannya. Betul. Jadi reguler sudah lepas dari reguler Iya. gitu. Kalau di reguler tadi kan lengkap tuh. Selain akademik mereka juga dapat keterampilan. Tapi kalau yang prakerja kan hanya cukup di keterampilannya saja. Dia tidak membutuhkan reguler lagi. Nah kalau misalnya ada orang tua yang ternyata di rumahnya ini sudah mendidik atau sudah mengerjakan PR yang tadi di pendidikan akademik, tadi ya. akademik sudah PR-nya udah beres, Iya. mau langsung ke yang reguler bisa? Langsung Atau ke prakerja maksudnya. iya yang ke prakerja itu. Iya, kalau di kami tetap kami assessment. Karena dites kami dulu. kan perlu kami punya standar ya. Yes. Jadi tetap kita lihat apakah anak ini mampu ini maksudnya nyampe standar kita gitu. Kalau Iya. misalnya mereka kita lihat udah mampu, kita oke, masuk langsung prakerja oke. Jadi kalau yang sekarang anak-anak ABK-nya di usia SD, nah tahun depan misalnya orang lain mungkin ke SMP, nah jangan bingung, jangan khawatir, jangan memaksakan anak masuk ke sekolah yang Ya. mungkin nggak kurang cocok ya buat dia ya. Iya. Dan dia juga harus kan seneng ya kalau ketemu dengan yang kondisinya sama, Iya. kemampuannya sama gitu kan sama dia. Tapi kan ada juga yang bilang bahwa misalnya anak saya harus bisa juga bergaul dengan yang anak-anak Tipikal. iya anak-anak tipikal gitu. Biar bisa dia mandiri, kan dia berbaur juga karena kan hidup bermasyarakat agar masyarakat juga menerima. Kalau misalnya kayak gitu gimana? Oke aja sih. Tapi Iya, apa sih kan? iya. Oke aja sih. Berarti ada Oke aja tapinya. sih, gitu. Karena kan pergaulan makin luas kan makin oke. Benar. Jadi pengalaman yang diambil oleh anak berkebutuhan khusus ini makin banyak gitu. Iya dong. Jadi bisa ada contoh-contoh yang bisa dia lihat untuk dia lakukan, untuk dia tirukan, asal itu yang positif ya gitu. Terus kenapa kok tetap misalnya gini, aku sebagai orang tua saya pengen nih anak saya masuk ke SCPI walaupun dia sudah punya komunitas sendiri di mana, atau dia sudah sering bergaul tuh sama saudaranya, suka diajak pergi kemana, pergaulan kayak remaja sekarang, main di kafe atau apa. Tapi tetap anak kita berkebutuhan khusus, mereka tetap memiliki batasan-batasan yang tidak dimiliki oleh kayak saudaranya gitu loh. Mereka tidak bukan kok nyebutnya tidak sempurna ya, tapi kita harus mengakui bahwa anak berkebutuhan khusus itu berbeda. Berarti ada yang spesial lah di Iya, diri mereka iya. gitu ya. bentuk pendampingan, pengarahan itu juga berbeda untuk mensukseskan mereka gitu. Kenapa harus masuk Percik Insani gitu kan? Karena di Percik Insani ini mereka bisa belajar berketerampilan, kemudian bisa belajar bekerja, kemudian bisa menjadi kerja dengan pendampingan gitu. Jadi keterampilan-keterampilan di kita itu kan dibuat kemudian menjadi suatu produk yang bisa dijual. Oke. Nah, hasil produk yang dijual itu pun juga mereka mendapatkan upah dari produk yang mereka jual itu. Nah, gitu. si produk-produk yang nice. dibuat ini dari skill center. Iya. Oh, Nah, oke. jadi otomatis yang
ada waktu itu baju. Iya. Waktu itu ada pameran ya? Iya, ada betul. pameran. Kan Gak gini, datang ya? Gak tahu ya? Ician deh. kalau kalau di Indonesia itu kan belum kayak Belanda ya. Kalau Belanda itu yang saya tahu sudah banyak tuh lembaga-lembaga yang bisa menerima anak berkebutuhan Betul, khusus Bu. bekerja. Bahkan mereka sangat terbuka kalau tempatnya dipakai untuk praktek kerja anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi kalau di Indonesia kan masih kurang dan Masih kurang ya? Iya. Kurang. Masih kurang. Kita kan emak-emak rumpi. Emak-emak Iya. Terus Bu, Jadi kita harus akui itu gitu kan ya gitu. Jadi Gak boleh menyangkal ya. Iya. Gitu. Bibirnya gitu gak boleh nyangkal ya. Bukan nyinyir, Iya. maksudnya memang itu sebagai PR juga Iya. dong bahwa ini ada Iya, loh gitu ini, bahwa anak-anak yang maksudnya individu Iya. yang spesial, tapi mereka juga bisa mandiri, mereka Betul. juga bisa bekerja, Iya, betul. berbaur gitu. Iya betul. Ya Jadi kan? mereka pun juga berkegiatan seperti manusia pada umumnya. Yes. Pergi pagi, Pulang berkegiatan, pagi. pulang sore, enggak pulang pagi ya. Bercanda yang Iya. tadi Bu. Iya, oke. oke Bu, pengen tahu deh kalau anak berkebutuhan khusus yang ada di SCPI ini yang kondisi apa aja? Kan ada Down syndrome, ada autis, lalu ada apa lagi deh? Oh, kita ini lebih banyak di yang 90% autis. Oh, 90% autis, ada yang RM ya, Yang retardasi mental. mental. Itu seperti apa? Retardasi mental itu mungkin maaf ya IQ-nya di Iya. bawah, Kelak- kemudian fisiknya juga nggak sekuat anak-anak tipikal lainnya gitu ya. Jadi fungsi otot kayak gitunya juga lebih bawah gitulah. Jadi jadi mereka mengalami masalah sensori juga gitu. Terus ada istilah juga kalau RM itu kelayuan otak gitu ya. Jadi kemampuannya di bawah rata-rata di bawah Dan umum. itu tapi mereka bisa keep up. Maksudnya bisa. 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 Kita aja komunikasi juga mereka bisa jawab. Justru lebih bagus daripada yang autis. Ya. Oh gitu. Kalau yang tantrum penyelesaiannya gimana? Jadi kan ada anak yang tantrum biasa. Iya. Ada anak autis yang tantrum. Iya. Nah, saat diberi skill, lalu apakah dia ada penolakan atau dia tantrum pada saat dia melakukan kegiatannya? Nah, kondisi begini penanganannya bagaimana? Lalu nanti ke depannya bila mana dia disalurkan dengan sebuah pekerjaan, bagaimana penanganannya gitu? Gini, jadi gini ya. Kalau anak berkebutuhan khusus itu modal utama yang paling penting untuk ditanamkan dari awal adalah tata laksana perilaku dan kemandirian. Yang paling Laksana penting. perilaku. Paling pertama ya, tata laksana perilaku itu paling penting, penanganan perilaku dan kemandirian, karena itu lolos, itu goal, yang lainnya mengikuti. Mungkin bisa kasih contoh Bu Iya. Dani, tata laksana Iya. perilaku itu apa sih? Iya. Itu asing Iya, ya. oke ya. Oke. Nanti sobat Jadi kampus tata laksana laksana perilaku. Perilaku. Wah, berikan Anda tata laksana Krisan, perilaku. untuk episode berikutnya tolong perhatikan Iya. tata laksana perilaku. Perilakunya sudah benar belum Oke. ini? Perlu ditata tidak? Sepertinya perlu Bu. Saya perlu belajar dari Bu Dani ya. Oke. Seperti apa sih Bu tata jadi, laksana oke. perilaku? Istilahnya gini, kalau tadi kan nanyain tuh tantrum gitu ya. Karena memang anak autis ini kan lebih kompleks ya daripada sindrom yang lain gitu. Nggak Mereka apa-apa Bu, juga agak maju. Oh iya, ada masalah sensori, ada masalah komunikasi, pemahaman yang sedikit, maksudnya sepotong-potong gitu. Pemahaman sepotong itu gini, kita sederhanakan saja. Air ini tadinya penuh, dilihat oleh individu berkebutuhan khusus ini penuh. Kemudian dia pergi ke lain ruangan, tiba-tiba ada yang minum tinggal setengah. Dia kan nggak lihat, kok itu bisa sampai setengah. Ketika dia datang lagi dia bingung. Oke. Kenapa kok sampai setengah? Yang kayak gitu aja. Ya kayak gitu aja, Bisa tidak bikin terpikirkan. tantrum. Nah, Lalu yang kayak gini harus diberi pelajaran, maksudnya diberi pelatihan, diberikan pengertian, diberikan pemahaman. jadi jangan seperti marah-marah itu. dulu. Jangan marah dulu seperti itu. Terus bagaimana kita bersikap di depan orang, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang.
kalau tidak suka harus bilang saja tidak suka, tidak harus marah gitu. Kan kalau tidak mau cukup kamu bilang saya tidak mau gitu. Kalau kamu merasa capek disuruh kerja nggak harus langsung ngamuk dong gitu. Jadi cukup bilang saya capek gitu, mau istirahat dulu. Tapi itu dilatih, itu perlu proses, itu perlu waktu dan hasilnya tidak bisa ditentukan. Oke, tergantung individunya Betul, ya. tergantung. Kalau misalnya pas kerja kok tantrum gimana? Kalau masih bisa kita instruksi, kita arahkan, kita tenangkan, dia akan tetap diam di situ, lanjutkan kerja. Tapi kalau tidak bisa kita ambil dulu. Ditenangkan di sebuah ruangan khusus. Ditenangkan dulu. Atau kadang-kadang kita lihat juga kebutuhannya, apakah perlu biar dia olahraga dulu atau perlu apa dulu supaya dia cooling down gitu. Mungkin saya melengkapi dari Bu Christine ya. Kenapa kok harus olahraga dulu gitu? Iya. Karena gini, anak-anak ini kan sensorinya beda sama kita. Betul, Bu. Kalau kita bangun tidur, misalnya gini, kita datang ke kantor nih, langsung kerja bisa, langsung ngetik bisa, dengan tenang kita lakukan. Tapi kalau anak-anak ini enggak. Jadi otot-otot dia harus dipersiapkan dulu. Gitu. Jadi dengan apa? Dengan olahraga. Kadang-kadang ada sesuatu yang nggak nyaman di badan mereka nggak paham ini apa sih yang nggak enak gitu ya. Kayak sakit leher nggak bisa nengok gitu, ya salah bantal kalau kita bilang salah bantal. Mereka bukan itunya sih, jadi lebih ke ini ya, sensorik. Kalau sensorik itu lebih ke misalnya taktilnya. Kan pernah nggak lihat ada anak-anak yang, atau nggak usah anak-anak deh, kadang-kadang kita juga kan ada bolpen cetak. Iya. Itu kan sebenarnya sesuatu yang kita tuh ada sesuatu yang nggak nyaman, dilampiasinnya cetak. Nah, untuk anak-anak ini kadang-kadang pelampiasannya beda-beda. Ada yang jadi tantrum, ada yang jadi pukul-pukul, ada yang jadi apa. Nah, itu makanya kita harus lihat semua, nggak bisa dijadiin sesuatu yang sama semua ya treatmentnya, benar-benar nggak bisa. Oke, kalau yang gini treatmentnya ini, yang gini nggak bisa. Per individu. Betul. Nah, ini kan skill center Percik Insani ini kan milik Keuskupan Bandung. Di bawah naungan ya kan? Yayasannya, ya. Betul ya. Betul. Di bawah naungan Keuskupan Bandung gitu. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya gitu, Keuskupan Bandung berarti kan Katolik ya gitu. Nah, yang untuk bisa gabung, misalnya ada orang tua yang lagi nonton nih Sobat Komsos, pas kebetulan ada keluarganya yang memang individu berkebutuhan khusus gitu, tapi non Katolik itu bisa bergabung di sini. Bisa. Boleh dong. Oh boleh. Lihatlah Bu Dani. Lihatlah. Lihatlah Bu Dani. Iya benar. Kita lintas agama. Oke. Dulu juga ada kok murid kita yang Muslim juga ada. Kita sekarang juga ada murid yang Hindu juga ada. Buddha atau Hindu ya? Buddha. Oh, Buddha juga ada. Kristen juga ada, Katolik juga ada. Terus pengajar ada Muslim, ada Katolik. Jadi kita memang lintas agama. Lengkap ya. Lengkap. Bineka Tunggal Kita oke-oke aja. Kita nggak ada pelajaran agama juga sih. Oh, nggak ada ya. Syaratnya apa untuk gabung di SCPI? Cukup usia 13 tahun ke atas, kemandirian 75%. Seperti 75% tuh mentoknya di mana? 75% itu berarti dia sudah mampu misalnya toilet training. Ini penting. Iya Bu. Terus Iya, kemudian Bu. Baik Bu. Dan enggak kelihatan loh. Ini penting. Harus dicatat ya. Kemudian dia juga sudah bisa duduk tenang bekerja. Berarti kan ada tuh anak autis yang duduk sebentar, semenit 2 menit lari-lari. Berarti dia masih harus diterapi lagi. Oke. Untuk bisa dia duduk tenang seperti itu dalam durasi tertentu. Gitu. Karena kan kalau berketerampilan bekerja kan perlu kefokusan ya, perlu konsentrasi agar ada hasil maksudnya. Ada sebetulnya hasil, ada peningkatan. Sebetulnya kalau tenang banget juga anak-anak kita belum sih. Berapa lama sih mereka bisa tenang biasanya? Tapi at least gini, at least ketika kita beri instruksi mereka paham dan mereka balik lagi gitu ya. Ada yang kayak misalnya tukang ngoceh misalnya, ngoceh terus gitu sepanjang kerja tuh ngoceh terus. Tapi waktu ditegur
terus ayo balik kerja, oke balik kerja, mereka paham gitu. Iya. Nah itu tuh jadi yang kayak gitu. Maksudnya kalau tenang banget enggak juga Iya, sih gitu, di kita juga Iya, masih iya, ada iya. kok yang masih apa, Setidaknya dia masih bisa walaupun ngechat terus tapi dia sambil kerja ya, terus. gitu ada juga. ya. Ada yang seperti itu Ah, dan di kita juga hasilnya ada. bagus. Itu juga tidak masalah gitu. Iya, ada yang masih ada nggak yang 2 menit ini terus berdiri, ada Ada. gitu. Tapi waktu dipanggil, oke Balik kita duduk lagi kerja. gitu. Semua proses sih ya. Maksudnya Mm-mm. kan toh pada saat mereka daftar pun kita assess dulu Mhm. memungkinkan atau enggak. Kalau misalnya masih ada kemungkinan untuk kita latih, untuk kita bantu proses supaya dia semakin oke gitu, kita terima pasti gitu. Kecuali kalau yang memang even though dia udah remaja ya atau udah dewasa, tapi misalnya nih badannya masih lemes banget, masih harus terapi kayak anak-anak gitu, itu juga ada kan yang kayak gitu karena sebelumnya nggak pernah disekolahin atau nggak pernah, itu susah. Maksudnya mereka untuk belajar, untuk duduk, untuk kerja nggak mungkin bisa. Mereka butuh terapi dasar yang kita nggak fasilitasin. Jadi itu yang kayak gitu kita pasti nggak bisa terima. Ada nggak yang datang dengan kondisi autis dan tantrum? Datang Ada. dibawa dia kondisi masih suka tantrum kayak gitu, Ada. nggak apa-apa kayak gitu, dibawa nggak apa-apa masuk Nggak ke SCPI. Nggak apa-apa karena kan kita seperti yang sudah disampaikan Bu Christine, kita kan ada assessment. Oke. Nah, yang menentukan dia bisa bergabung atau enggak hasil dari assessment itu. Kita memang ada syarat tuh seperti itu. Tapi kan kita akan tahu benar bagaimana performa si individu ini yaitu dengan assessment. Mereka latihan 2 hari. Ya. Kita coba nih dari pagi sampai jam 12. Kita lihat gimana, apa yang bikin mereka tantrum misalnya, atau kira-kira kurangnya di mana. Terus nanti ngobrol lagi kan sama orang tuanya. Yang harus Gitu. dipersiapkan oleh orang tua apa sih sebenarnya? Ayo Bu. Dana mungkin ya. Nah, Oke, itu gini. Kalau itu usia pasti pertanyaan juga buat Iya, para iya. sobat Komsos ya, Oke. orang tua di luar sana. sebenarnya tidak ada yang khusus-khusus sih ya. Hmm. Maksudnya gini, kita melihat dari usia 13 tahun aja ya. Kalau dari usia 13 tahun tuh sebenarnya berarti dia sudah melewati masa-masa sulit seharusnya. Seharusnya. Iya. Kalau PR orang tuanya dikerjakan. Iya. Gitu. Karena biasanya diagnosa ini kan dari kecil tuh. Ya kan? Harusnya udah ketahuan ya. Harusnya dari kecil itu berarti dia sudah melewati berbagai macam terapi yang harus dia pelajari, mulai dari calistung ya, baca tulis, kemudian kemandirian ya, kemandirian tuh lengkap ya, toilet training, mandi, makan, seperti itu. Jadi apa harusnya Termasuk sensori ya, iya, Bu Dani sensori ya. Sensori gitu. Jadi tapi sensori itu gini, bisa naik turun ya. Tapi kalau udah di terapi sih sebetulnya di masa remaja mereka udah Iya, oke banget udah oke sebetulnya ya. banget. Tapi bayang banget kan orang tua yang aduh Nggak nggak terapi. usah lah, sibuk lah, udah nggak usah lah di ini aja. Atau belang bentong ya apa? Iya. Lubang-lubang gitu. Lubang-lubang gitu terapinya. Gitu juga ada sih yang seperti Karena itu. sudah disekolahkan di sekolah umum, lalu terapinya tidak berjalan. Ya. Jadi hanya mengandalkan bimbingan dari guru-guru di sekolah. Itu ada. Ada. Padahal anak masih perlu terapi. Betul. Gitu. Ayo tadi Tetapi ya itu tadi. lanjut. Kita belum Kalau ngomongin jadi, biaya. iya. Jadi sebenarnya apa trik khususnya apa? Sebenarnya juga nggak ada trik khusus banget gitu. Karena ketika Anda sebagai orang tua sudah melewati masa-masa itu sesuai dengan kebutuhan anak. Ini kan anak ini kan tumbuh kembang nih. Biasanya tumbuh kembangnya kan tidak sama anak mereka yang tipikal. Iya. Ketika kita melihat anak kita sudah usia segini kok belum bisa bicara ya gitu kan. Berarti ada something wrong gitu kan. Pasti dibawa dong ke ahlinya gitu. Nah dari situ kan orang tua sudah ngeh nih. Oh berarti dia harus terapi ini. Kok dia nggak bisa tenang ya? Dia jalan aja nggak bisa, tapi bisanya nubruk-nubruk gitu. Gerubak-gerubuk lari ke sana kemari. Oh berarti sensorinya kurang. Nah ini harus dibawa ke ahlinya, harus diapain nih anak saya. Nah harus diterapi. Nah ketika usia 13 itu berarti sudah melewati yang berdarah-darah itu. Iya. Kemudian Seharusnya tinggal ya, Bu latihan Dani ya. skill. Seharusnya. Iya seharusnya. Jadi tinggal latihan skill. Memiliki skill, kemudian bisa masuk prakerja, kemudian bisa menghasilkan sesuatu. Sehingga anak-anak ini merasa oh berguna juga.
dia akhirnya punya martabat juga kan, bahwa saya juga sama kayak orang lain juga, saya dihargai juga, berharga saya juga. didengarkan juga, saya juga dilihat nih hasil saya gitu. Itulah. Nah, tapi bagi orang tua di luar sana kan, ini oke lah dari tadi nih Bu Christine sama Bu Dani ngomongnya terapi, butuh biaya Bu. Ya Betul. kan? Oke. Lagi-lagi itu tidak murah betul. dan tidak mudah gitu. Oke. Satu lagi juga mungkin mental orang tua ya. Betul. Kita tadi juga sempat ngobrol bahwa ada loh ya, kita tadi di luar sempat ngobrol bahwa orang tua yang malu memiliki anak yang berkebutuhan khusus, makanya ditutup-tutupin. Udahlah, nggak usah dikasih tahu ke orang-orang gitu. Iya betul, itulah pentingnya komunitas sebenarnya ya. Iya. Kalau dengan berkomunitas kan kita nggak merasa sendiri bahwa oh iya ternyata bener ya ada anak lain, oh orang tua lain juga ada yang punya anak ini, oh ternyata ada yang lebih parah dari anak saya. Itu kan itu sangat menguatkan ya menurut saya. Kalau kita sendiri meratapi nasib, aduh kenapa aku punya anak ini, kan juga nggak ada hasil apa-apa ya buat diri sendiri, susah, buat anaknya lebih susah lagi gitu kan. Nah itu kalau saya pikir itulah pentingnya sebenarnya komunitas ya gitu. Soalnya ya kita pernah ngobrol ya, bahwa tidak selamanya kan orang tua akan mendampingi anak. Betul. Mau sampai kapan nih nemenin anak yang kondisinya begini, diumpetin, disumput-sumputin. Harus ketemu dunia yang dunia sebenarnya gitu. Karena dia juga suatu saat terjun ke masyarakat. Iya. Nah, kalau misalnya ada, yuk misalnya bergabung saja gitu kan. Kalau misalnya mau ikut komunitas, ada nih Percik Insani gitu. Ada. Kemudian juga skill centernya pun ada gitu. Balik lagi, untuk bergabung atau untuk ini anaknya bersekolah, belajar di Percik Insani itu ada biayanya nggak sih? Ada. Ada. Kalau komunitas free. Komunitas. Ya, kalau komunitas free aja nanti. Itu kayak support system ya, kayak misalnya kumpulan orang-orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus. Nanti kadang-kadang mereka mengadakan sharing atau mengadakan pas ada kegiatan apa itu bareng-bareng gitu kan, itu saling menguatkan banget ya. Kadang-kadang ada acara tentang lingkungan, oke yuk kita ikutan gitu. Atau misalnya anak yang ternyata bakatnya musik nih, kita juga ada ya Bu Dani ya, komunitas yang musik khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Latihannya di kita kan sebenarnya. pernah tampil di sini juga loh. Gitu. Nggak nonton ya? Nggak nonton ya? Nggak nonton. Anak baru. Aku juga anak baru. Sayang banget. Ya gitu. Jadi boleh bergabung. Kalau itu hanya bayar pelatihnya sih ya Bu Dani ya, bayar pelatihnya aja gitu. Karena kami juga memang non profit. Tapi kalau skill center itu kan ada terapis-terapis yang perlu kami gaji ya setiap bulannya. Perlu ada alat-alat penunjang, buku-buku dan sebagainya. Itu tentu ada biayanya, sama seperti kita masukin anak ke sekolah aja gitu. Oke. Mahal? Nggak mahal? Relatif. Flip-flop yuk kita yuk, jawabannya sama. Saya pernah baca nih di artikel bahwa ada IQ tertentu yang anak-anaknya bisa dibilang tidak bisa seperti anak-anak tipikal. Ada IQ 70, 60, 50. Nah, apakah kondisi anak-anak dengan IQ yang rendah ini boleh bergabung di SCPI? Karena mungkin untuk di sekolah SLB ya orang tuanya merasa anak gue nggak ada masalah di kenapa harus masuk SLB. Untuk di sekolah umum dia cukup berbeda dan mencolok ya dibanding teman-temannya yang tipikal. Nah, apakah untuk masuk ke SCPI ini ada asesmen salah satunya mengenai IQ juga? Nggak ada sih kalau di kami. Kalau di kami nggak ada IQ. Jadi pengalaman saya dan mungkin pengalaman Bu Dani juga ketika kami menghadapi anak-anak yang IQ-nya cukup rendah, tapi ketika kita ajarin, kita latih setiap hari dan kebiasaan mereka terbentuk gitu ya dengan instruksi-instruksi yang kita kasih, itu mampu kok untuk mereka beradaptasi, maksudnya mampu untuk hidup bersama dengan kita gitu, berkomunikasi. Kaget loh. Aku pengen denger itu, bahwa dengan yang kata hasil tes IQ-nya di bawah bisa mengikuti, bisa bersosialisasi, punya skill. Yang betul. Kata orang lu anak lu nggak bisa apa-apa, lu mau sampai kapan? Tapi sebetulnya kalau dilatih
betul. Bisa. Mungkin effortnya lebih ya Ya, daripada anak-anak yang betul, tipikal. pasti. Tapi ya bersabarlah dengan proses toh pada akhirnya ketika kita melihat anak ini berkembang itu sukacitanya luar biasa Betul loh. sekali. Mumpung gitu. orang tua masih ada umur. Betul, Ya, betul. betul kan untuk Lagian gini mendampingi loh, anak. kita aja kalau misalnya mencapai sesuatu hasil juga kita aja bahagia Betul. gitu kan. Apalagi mereka gitu ada progres Iya. sedikit pun itu adalah sesuatu yang Betul, berarti kan buat betul. mereka gitu. Betul. Jadi jangan lagi nih ada judgment di Janganlah. luar sana gitu bahwa mereka itu beban, mereka itu nggak bisa apa-apa. Aduh, that's a big no-no ya. Iya, betul. Jangan ya. betul. Kadang kita juga di tempat umum, misalnya di tempat ibadah lah, di gereja Iya. ya, suka ngelihat anak yang wah nggak mau diam, pecicilan, lari-lari. Kita aja udah, anak siapa sih itu? Ya anak gitu orang kan. tuanya dong nggak usah Ini orang ditanyain. tuanya ya. ngerti, "Ih, kenapa mana sih yang ibunya yang mana ini tuh bapaknya gitu kan?" Harusnya kita sebagai yang orang-orang yang tipikal itu lebih mengerti ya, lebih Betul. mengerti dan lebih memaklumi begitu ya. Iya, betul. Betul. Jadi Betul. jangan khawatir para orang tua yang merasa oh anak saya kok belum bisa baca tulis nih, oh nggak bisa masuk SCPI, belum tentu juga. Murid kita juga ada yang tidak bisa baca tulis, tapi dia kan mampu latih keterampilan. Dia dilatih keterampilan bisa, karena anak-anak ini pada dasarnya kan mampu latih gitu. Jadi kita latih kan kita ini kayak contoh menganyam ya, kita ada alat khusus tuh. Dia tidak perlu harus baca tulis gitu kan, tidak harus berhitung juga gitu. Dia tinggal masukin ngeluarin aja gitu. Jadi anak IQ 40 juga oke, tidak masalah gitu. Tapi dia Jadi, menghasilkan tapi ya, dia bisa menghasilkan berkarya, sebuah kan? keset gitu kan Iya. yang bisa kita Aku jual punya. gitu. Aku punya kasetnya. Gitu. Jadi waktu itu dibeliin sih sebenarnya ya. Jadi ada tas. Aku kan suka banget tote bag, Tote bag, gitu ya. ya. Tote bag sama ngambil keset. Dibeliin suami ya. Iya. Nah, aku waktu itu yang jaga stand loh. Oh, Anda sudah pernah berjumpa. Iya. Itu ditraktir Romo Oke. Hilman ya kalau nggak salah. Itu Iya. berarti sudah peduli. Iya. Berarti Berarti Romo Hilman peduli Iya. sangat. Gini loh. Ayo beli. Membeli, Pokoknya masing-masing ambil 2 gitu. betul, membeli hasil karya mereka itu berarti salah Iya. satu kepedulian Anda gitu. Apalagi kalau Karena- dipakai. Iya betul, Iya. pakai dong. Dipakai, aku tasnya dipakai. Jadi akhirnya karya mereka akan berjalan terus. Gitu kan, ada istilah kami bisa karena Anda percaya gitu. Iya. Kami bisa karena Anda percaya. Jadi Ya. karena Anda percaya dengan karya kami Iya. loh, kami akan berkarya Bagus terus loh ini. itu hasilnya gitu. bagus, sayangnya nggak dibawa loh, contohnya harusnya dibawa tadi. Iya, bikin apa aja nih Iya. anak-anak di SCPI kan. Mungkin gini ya, ada juga mungkin ada yang meragukan tuh, ini benar nggak sih hasil anak-anak masa bisa jadi tas dijahit rapi seperti itu. Iya rapi banget. Iya, Iya. itu ada story-nya ya. Part 2 ya Bu ya. Gini, kan memang anak-anak kita tidak bisa menjahit. Ya, tidak bisa, anak-anak kita tidak bisa menjahit. Memang menjahit ini tidak mudah untuk anak berkebutuhan autis. Tetapi kita kerjasama dengan tunarungu. Jadi yang membuat batik TD-nya anak-anak kita. individu berkebutuhan khusus autis. Iya. Kemudian Yang dijahit menjahitnya oleh tunarungu. tunarungu gitu. Saling Jadi- membantu Iya, betul. satu sama lain. Betul. Itu luar biasa Jadi loh ya. karya difabel. Iya. Karya difabel. Nah, output yang ingin dicapai oleh SCPI apa? Output dari anak ya? Iya. Yang pasti kemandirian ya. Kemandirian ketika mereka lulus dari kita itu harapannya mereka udah bisa kerja gitu ya, bisa kerja di satu bidang yang memang mereka minati, yang mereka sukai gitu. Itu sih sebenarnya harapannya outputnya, karena someday betul tadi kan orang tua nggak mungkin mendampingi terus anak ini, someday orang tua juga jadi tua ya, karena anak-anak ini juga kan mereka tumbuh menjadi dewasa gitu kan, artinya mereka harus mandiri. Gimana caranya usaha untuk menghidupi diri mereka sendiri gitu kan. Syukur-syukur kalau orang tuanya udah menyiapkan dana sampai nanti pada akhirnya, tapi kan Syukur alhamdulillah betul, kalau misalnya begitu ya. Atau misalnya anak ini punya sibling yang peduli, yang mau merawat gitu ya. Ini puji Tuhan banget gitu. Tapi kalau misalnya anak tunggal Iya. gimana? Gitu kan. Nah, jadi harapannya setelah mereka ikut keterampilan di kita itu mereka punya skill yang bisa mereka pegang untuk bekal ketika nanti lulus dari kita itu mereka bisa menghasilkan uang sendiri. Amin. Amin. Gitu. Ada amin di sini? Ada amin. Ada amin di sini. Oke.
ada yang ingin disampaikan kepada sobat Komsos nih, Para Bu orang Christine, ya, mau para orang tua, mau sobat mudanya juga kan, karena anak-anak muda zaman sekarang juga harus melek ya, bahwa ada loh di luar sana yang istilahnya juga yang sama gitu, tapi berbeda, sama tapi berbeda, tapi jangan dibeda-bedakan, begitu. Dari Bu Christine, silakan, siapa duluan? Monggo. Silakan Bu Dani. Oke. Nanti saya menambahkan. Oke. Kaget saya. Oke, untuk siapa tadi? Untuk remaja, Untuk orang umum tua, aja ya? untuk umum aja. Ya. Untuk Oke, sobat untuk umum Komsos, aja. ya. Oke. Gini, mungkin kalau untuk para orang tua ya, jadi jangan apa istilahnya memiliki anak ABK, saya tahu itu berat ya. Berat dalam artian ketika awal tahu, menerimanya itu juga butuh proses gitu. Tetapi kan tidak selamanya kita harus bersedih-sedih terus. Hidup tetap harus berjalan. Jadi kalau memang cinta dan sayang, ya tunjukkan cinta dan sayangmu itu untuk mendirikan anakmu, karena tidak selamanya kau hidup. Jadi kita juga tidak tahu, kita tidak tahu umur yang mau mati duluan siapa kan gitu. Jadi kita harus mempersiapkan anak itu untuk menjaga diri dia sendiri, sekarang dan nanti ya. Gitu. Jadi dengan pemberian bekal, pendidikan, skill, itu langkah yang tepat untuk dilakukan oleh. Jadi sedih ya. Gak apa-apa Bu, saya ada tisu di belakang loh, udah disiapin. Oleh para orang tua gitu. Jadi jangan merasa cepat putus asa karena proses tidak mengkhianati hasil gitu. Iya. Iya gitu. Jadi betul sih, saya setuju banget sama Bu Dani ya. Jadi betul, nggak mudah gitu ya. Kalau ada orang tanya ke saya, kenapa kamu mau kerja kayak gini, sampai teman saya gini, ada ya orang mau kerja pelayanan gitu, kayak nggak butuh duit gitu. Ada kayak gitu. Tapi saya pikir memang betul punya anak berkebutuhan khusus ini nggak mudah ya, butuh effort, butuh dana tentunya gitu ya, nggak kecil gitu. Dan kami ada untuk membantu orang tua yang punya kesulitan ini. Yuk sama-sama kita didik anak-anak ini, sama-sama kita manusiakan gitu ya. Kalau saya istilahnya manusiakan anak-anak ini untuk mereka juga sama seperti kita, mereka punya kesempatan yang sama dengan kita gitu kan, tinggal mau atau enggak. Gitu. Oke. Sedikit menambahkan ya. Boleh Bu, boleh Bu, ditunggu sampai besok. Sebenarnya skill center Perci Insani ini terlahir gitu ya. Ada itu awalnya dari kegalauan para orang tua. Gitu. Kegalauan para orang tua. Ini anak saya sudah remaja, sudah melewati berbagai tahap terapi. Terus sekarang hanya diam aja di rumah. Terus mau ngapain? Terus mau ngapain? Di rumah juga ternyata juga menimbulkan masalah lama-lama. Karena kalau hanya diam saja otomatis otot-otot mereka tidak terlatih. Orang yang tidak punya kesibukan, punya kegiatan juga bikin otak layu ya. Gitu. Jadi maka kemudian para orang tua ini berkumpul, kemudian lahirlah, ayolah kita bikin sama-sama nih skill center Perci Insani gitu. Terlahirlah skill center Perci Insani itu. Diberkatilah ya. Dan akhirnya berjalanlah sampai sekarang. Jadi mungkin ini untuk orang tua yang belum kenal skill center Perci Insani di luaran sana, ini loh ada jawaban dari kegalauan, kerisauan. Anak saya mau apa nih gitu. Ini ada skill center nih yang bisa mengcover mereka gitu. Itu aja sih. Jadi saya mau tambahin juga, boleh. Kalau yang pengen tahu lebih, boleh follow IG kita ya. Ada IG-nya. Ada IG. Ya. Okay. Karya_SCPI. Oke, Ya, nanti silakan. dicatat. Nanti ada ya di bawah. Ya. Okay. Kemudian juga kita tadi udah sempat termention sedikit ya, kita butuh lapangan kerja yang nanti anak-anak ini habis lulus mau kemana nih. Nah kalau misalnya ada orang tua atau ada ya penonton podcast ini gitu ya yang punya usaha apa gitu yang kita boleh anak-anak kerja praktek di situ gitu. Tentu dengan pendampingan ya, nggak kita langsung lepasin tiba-tiba gitu ya, tapi dengan pendampingan, tapi kami membutuhkan itu sekali gitu. Jadi mereka punya lapangan kerja yang lebih luas kan, toh kami juga nggak bisa menyediakan semua bidang lapangan kerja ya, yang bisa kami sediakan. Tapi di luar sana kan ada banyak sekali gitu kan. Kalau ada yang punya usaha atau ini yang mengizinkan kita untuk boleh deh anak-anak
praktek kerja di sini gitu ya. Wah, kami sangat berterima kasih. Ya, gitu. Semoga dengan menonton episode kali ini para pengusaha-pengusaha di luar sana tergerak hatinya, betul. ya, langsung dapat hidayah ya. Berkat, hikmat. Iya dong pastinya. Terima kasih loh Terima Bu kasih Bu Christine, Ibu Dani. Terima kasih. Senang banget ya Bu Dani ceria. Tadi tegang ya. Tadi tegang. Kan mukanya udah merona. Ternyata tegangnya pura-pura itu ya. Biar kita ini biar kita tegang juga. Tegang beneran. Tegang. Tapi sekarang santai ya Bu ya. Terima kasih sudah datang ke Bisik. Dan maybe next time kita ada part 2 ya, ngobrolin progres kelanjutannya bagaimana nih boleh, gitu. asik sekali. Asik sekali. Oh langsung mau nih. Ayo mamanya closing. Gimana? Sobat Komsos terima kasih ya. Terima kasih ya. Oh nggak harus didikte sih. Sudah baiklah kalau gitu. Sobat Komsos thank you banget sudah nonton episode kali ini. Semoga ini semua menginspirasi kita semua ya. Dan jadi berkat tentunya. Jadi berkat tentunya. Dan yang tadi ya yang punya usaha, semoga bisa nih anak-anak juga diterima gitu. Kiranya Roh Kudus bekerja di atasmu. Betul sekali. Kalau gitu saya Kristen Maharani pamit. Dan saya Regina Maya. Ibu Christine, Ibu Dani pamit. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ya, Dadah.